Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albir. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang dinamika fitoplankton dan hubungannya terhadap kemunculan pasang merah di Danau Qorun, Mesir. Nah, jadi pasang merah ini merupakan fenomena yang terjadi di beberapa perairan di seluruh dunia yang menyebabkan perairan tersebut menjadi berwarna merah, yang diduga penyebabnya ini merupakan dari fitoplankton. Nah, jadi kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, kemudian itu ada Indira Rahmana Razak yang akan menyampaikan pendahuluan, lalu ada Nurul Hidayah yang akan menyampaikan metode, berikutnya itu ada Siti Rahmi yang akan menyampaikan hasilan pembahasan, dan yang terakhir itu ada Mona Elviana yang akan menyampaikan tentang kesimpulan. Baik, langsung saja kita mulai ke anggota yang pertama, yaitu kepada Indira, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Albir. Saya akan membahas mengenai Danau Qorun dan Pasang Merah. Danau Qorun adalah sikungan garam yang unik. Pelimpahan dan dinamika spesies fitoplanktonnya, hubungan dengan fenomena red tide menjadi fokus pada pembahasan ini. Spesies penyebabnya adalah Prorosentrum aporum dan Prorosentrum micans yang tumbuh optimal pada suhu 30,4 derajat Celcius hingga 34,9 derajat Celcius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kolerasi yang kuat antara karbonat, bikarbonat, DO, dan juga nutrisi. Fenomena pasang merah dapat mempengaruhi perikanan danau dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Biomasa alga yang tinggi menghasilkan oksigen yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian dimulai dengan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap alga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode Danau Merah. Danau Karum dikenal sebagai Birkit Karum. Permukaan danaunya 43 meter, 140 kaki di bawah permukaan laut. Luas sekitar 240 km kuadrat dengan kedalaman danau berkisar antara 1 sampai 8 meter. Volume airnya sekitar 1,100 juta meter kubik. Metode yang pertama yaitu parameter fisika kimia menggunakan sampel Ruther. Diukur dengan hydroblab atau model Orion Research Ion Analyzer. Yang kedua yaitu penentuan parameter biotik dengan menggunakan sampel air 1 liter yang diawetkan dengan formalin 4%. Lalu diuji menggunakan metode APHA. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi hubungan antara dinamika fitoplankton, produktivitas, tingkat pigmen yang berbeda, dan variabel lingkungan di sekitarnya dilakukan uji analisis varian satu arah atau ANOVA. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama dari karakteristik fisikokimia. Spesies dominan tumbuh dan berkembang dalam kisaran suhu 30,4 hingga 34,9 derajat Celcius. Nilai transparansi air terendah pada 18 cm dan tertinggi pada 150 cm. Kadar salinitasnya berada di kisaran 28,1 hingga 38%. Nilai pH-nya basa yakni 7,86 hingga 8,87. Kadar oksigen terlarut berkisar antara 3,6 hingga 20 mg per liter. Dari karakteristik biologis, terdapat 6 kelas fitoplankton yang mendominasi Danau Qorun, yaitu Dinophyce, Bacillariophyce, Cyanophyce, Cryptophyce, Euglenophyce, dan Chlorophyce yang merupakan kelas langka dengan spesies Chlorella vulgaris atau alga hijau. Kandungan pigmen, variasi fitoplankton memiliki kandungan pigmen yaitu klorofil B, C, dan pyopitin. Kelompok penyebab blooming pada Danau Qorun adalah Dinophyce, Cyanophyce, dan Chlorophyce. Next. Selanjutnya, produktivitas fitoplankton. Suhu yang tinggi dan nutrisi yang tinggi memiliki hubungan dengan dinamika fitoplankton di Danau Qorun yang sangat eutrofik. Produktivitas fitoplankton akan tinggi pada saat laju fotosintesis juga tinggi.
Dinamika fitoplankton. Kelas Dinopisces spesies Gymnodinium lansci mendominasi bagian timur dan tengah danau. Spesies Prorocentrum aporum dan Prorocentrum micans yang melimpah menyebabkan perubahan warna air danau menjadi warna merah, yang mana fenomena ini disebut dengan red tide. Spesies Chlorella vulgaris menunjukkan pertumbuhan yang tajam di lokasi 4 dengan perubahan warna air menjadi warna hijau. Dampak dari fitoplankton ini, Dinopisces sangat dipengaruhi oleh DO, NO2, dan NO3, sedangkan Chlorophyceae dipengaruhi oleh NH3N, CO3, dan PO4. Mayoritas Dinopisceae mekar di habitat perairan yang menyebabkan mencemari kerang-kerangan. Alga yang mekar dalam kepadatan yang tinggi dapat menyumbat insang ikan sehingga menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi. Baik, selanjutnya yang terakhir, kepada Mona dipersilahkan. Baik, dan itu yang terakhir ada kesimpulan, di mana penyebab utama dari fenomena red tide ini yaitu Gymnodinium lansci, Prorocentrum aporum, dan Prorocentrum micans. Dan di spesies ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga mencatat kemunculan pertama Chlorella vulgaris di Danau Karun. Penelitian ini lebih lanjut direkomendasikan untuk menindaklanjuti perubahan cepat dalam ekosistem perairan Danau Karun yang dianggap sebagai salah satu sumber utama dari perikanan di Mesir. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.